Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mr. Ferry Ilhamdi pada pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang fluida statis. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat kelak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fluida statis. Fluida adalah suatu aliran yang bergerak maupun diam. Kalau dikatakan statis berarti fluida yang diam. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, kita bahas tentang tekanan hidrostatika. Tekanan adalah suatu gaya persatuan luas. Tekanan itu biasa diberikan pada suatu benda untuk benda di permukaan atas maupun permukaan bawah. Jadi suatu benda misalkan berada di tanah, maka yang terjadinya gaya tekan adalah bagian bawahnya terjadi gaya tekan. Nah, ini saya kasih gambaran luas permukaan atas dengan bawah sama. Ini terjadi gaya tekan sebesar F. Ya, jadi gaya tekan sebesar F. Kemudian maka besar tekanan adalah F per A. Di sini P itu adalah tekanan satuan SI-nya Newton per meter kuadrat, satuan internasional, dengan gaya F itu lengan gaya atau gaya tekan, A itu luas permukaan meter kuadrat. Tekanan udara bisa dikonversi dalam bentuk ATM, atmosfer, cm raksa atau cm Hg atau milibar MB. Ini adalah contoh konversi-konversi yang bisa kalian pahami dan dihafalkan. 1 milibar adalah 10 pangkat 3 bar, 1 bar ada 10⁵ Pascal, 1 ATM ada 10⁵75 cm Hg atau 1,1 kali 10⁵ Pascal. Dan harus diketahui bahwa rumus untuk 1 ATM itu sama dengan 76 cm Hg atau 1,1 kali 10⁵ Pascal. Ini adalah tekanan udara luar, PO, 1 Pascal. Oke? Oke, bagus. Next. Contoh, suatu benda berbentuk balok dengan massa 8 kg, panjang 8 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 6 cm. Tentukanlah besar tekanan pada A dan B. Oke, perhatikan di sini. Pada A dan B, gambarnya berbeda. Yang A posisi horizontal, yang B posisi vertikal. Gaya luas permukaan yang berpengaruh pada A dan B juga berbeda. Kalau yang A itu adalah 8 kali 4. 8 cm dan 4 cm. Kalau pada B adalah 4 kali 6. Ini 4, yang ini 6. Jadi, besar luas permukaan yang terjadi pada tekanan yang dihasilkan adalah tergantung dari luas area masing-masing. Yang hasil ini luas area. Ini gaya tekan yang kalau dia berada posisi A, gaya tekannya ini. Pada posisi B, gaya tekannya seperti ini, ya. Oke, sekarang kita bahas di sini. Yang A, kita lihat. Pertama, kita cari dulu luas area. Luas area itu adalah A 8 kali 4. 8 kali 4 adalah 32 cm kuadrat atau sama dengan 32 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Karena ada masanya, berarti ada namanya berat, W. W itu adalah M kali G, adalah 8 kali 10 sama dengan 80 Newton. Ini W-nya. Kita cari, maka besar tekanan di A itu adalah P sama dengan F per A. Berarti sama dengan F-nya itu adalah W, 80 Newton, ya. Sama dengan F, gaya tekan ini kalau untuk kasus ini. Dibagi A-nya itu 32 kali 10 pangkat min 4. Berarti sama dengan 80 kali 10 pangkat min 4 dibagi 32. Atau sama dengan berapa? 80 dibagi 32. Nah, 2,5 kali 10 pangkat 4. 2,5 kali 10 pangkat min 4 Newton per meter kuadrat. Ini yang A. Kasus yang B. Yang B luasnya berbeda.
luas nampang B adalah 6 kali 4. Berapa? 24 cm kuadrat, atau sama dengan 24 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, berarti bisa dicari besar tekanan yang terjadi adalah berapa tekanannya. Maka P-nya itu berapa P-nya? P sama dengan F per A. Maka hasilnya F-nya itu berapa F-nya? F-nya itu adalah G tekannya 80 dibagi A-nya 24 kali 10 pangkat min 4. 80 dibagi 24 sekitar 3,333 kali 10 pangkat 4 Newton per meter. Naik ke atas ya, min jadi plus. Ini masih ada kesalahan, ini aturannya adalah plus. Oke, Newton per meter kuadrat. Nah, di sini dapat diambil kesimpulan. Perhatikan, untuk masing-masing tekanan dan masing-masing luas, dilihat yang A luasnya itu 32, tekanannya 2,5. Yang B luasnya 24, tekanan 33. Artinya, kesimpulan, semakin besar luas, maka yang dihasilkan tekanan semakin kecil. Kenapa? Karena berbanding terbalik. Tekanan terhadap luas berbanding terbalik. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Kita lanjut aja. Next. Selanjutnya. Oh, ini 180 tulisnya. Tekanan fluida statis atau fluida jet air disebut tekanan hidrostatika. Tekanan hidrostatika itu terjadi pada bagian di mana benda itu berada. Tapi kalau misalnya suatu cairan dalam suatu wadah, tekanan hidrostatika itu terjadi pada suatu wadah di bawah apa? Di bawah atau di dasar permukaan. Ini tekanan hidrostatika itu terjadi. Ketika berada di permukaan titik, ini terjadi tekanan atmosfer atau tekanan udara luar. Yang tadi nilainya 1,101 kali pangkat 5. Oleh karena itu, ketika dalam keadaan tertutup, tekanan itu adalah P sama dengan rho kali GH. Kalau dalam keadaan terbuka, tekanan ini berubah, maka berubah jadi P sama dengan P0 tambah rho GH. P0 itu adalah mempengaruhi tekanan udara luar. Ya. Nah, jadi H itu adalah kedalaman, ini H. Jadi kalau bendanya misalnya di sini posisi A dengan benda posisi B, hitungan ketinggiannya itu hanya itu dari permukaan. Nah, ya, HA dengan HB beda, bukan dari dasar, jadi dari permukaan. Semakin dalam benda itu, tekanan semakin besar. Oke, next lanjut ya. Nah, ini contoh gaya hidrostatika pada suatu bejana. Ini ada titik A, B, C, D, E. Besar tekanan terjadi pada titik A, B, C, D, E ini berbeda-beda. Tapi A, B, C ini tekanan yang didapat adalah sama. PA sama dengan PB sama dengan PC. Sama. Tekanan dosisa yang pada sembarang titik yang terletak pada suatu bidang datar pada suatu jet air yang diam besar sama-sama dia. D dengan E juga sama. PD sama dengan PE sama dia. Jadi di mana sembarang titik tekanan sama. Yang penting dihitung dari mana? Dari permukaan. Jadi sehingga rumusnya gaya tekan itu adalah F sama dengan P kali A. Jadi F sama dengan rho G HH. H itu adalah ketinggian atau kedalaman. Lanjut. Contoh. Sebuah paku dengan panjang 4 cm dan luas adalah 1 cm atau milimeter kuadrat ingin ditancap pada sebuah tanah. Kemudian jika sekali pukul paku dengan gaya 9 kali pangkat 5 Newton, paku tersebut menghasilkan kedalaman H.
berapa kali pukul paku dengan palu agar tertancap seluruhnya. Jadi contohnya begini. Jadi ada paku, dipukul sama palu. Ini palu, mukul paku. Nah, tanya mukul paku dia. Nah, nih. Jadi ini pakunya ini dipukul sama palu. Sekali pukul dia menghasilkan kedalaman sebesar H. Ya, pukul lagi kedalaman sebesar H. Ini ada gaya pukul F-nya. Ya, sehingga kita lihat di sini ada, kita ketahui panjangnya L-nya itu adalah 4 cm. Sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Boleh dirubah, boleh enggak ini. Ini panjang paku nih, L. Ya, L-nya. Tertancap semuanya. Kemudian luas permukaan bawahnya di sini adalah A-nya 1 mm kuadrat atau sama dengan 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Ya, luas. Jika sekali pukul gayanya itu adalah 9 kali 10 pangkat min 5 Newton, ya, kemudian sekali pukul itu adalah H, ini H itu jebret H itu ya. Nah, massa jenisnya itu rho-nya itu adalah dirubah ke meter 1,8 kali 10 pangkat min 3 kg per meter kubik, dirubah langsung ya. Ini kan gram per cm, ubah kilogram per meter kubik. Kita cari besar F. F sama dengan rho kali G kali H kali A. F-nya itu 9 kali 10 pangkat min 5. Rho-nya itu adalah 1,8 kali 10 pangkat min 3. G-nya itu adalah 10. H-nya itu adalah H, kedalamannya sekali pukul. Luasnya itu adalah 10 pangkat min 6. Berarti ini coret. Dikurangi 3 jadi sisa min 3 ya. Ini coret lagi. Sisa min 2 ya. Sisa min 2. Maka bisa diambil kesimpulan ya, ini coret dengan ini jadi 18, jadi 9 dikali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 2, oke, dibagi set 18 atau 0,5 kali 10 pangkat min 2 meter atau sama dengan 0,5 cm, ubah ke cm. Nah, ini sekali pukul nih haknya nih, ini haknya sekali pukul. Ini haknya sekali pukul. Ya, sekali pukul dia segitu nih haknya. Berapa kali pukul dia? Kita lihat L-nya itu 4 cm, maka N sama dengan L per H. Berarti 4 dibagi 0,5 berapa? 40 bagi 0,5 adalah 8 kali pukul. Tuh, 8 kali pukul dia. Baru bisa tertancap semuanya ke dalam tanah. Oke. Iya. Paham ya? Kita lanjut lagi. Sekarang menurut hukum utama hidrostatika bahwa zat cair itu, tekanan zat cair pada suatu bejana itu adalah sama besar dan mengisi segala ruang. Jadi misalkan ini adalah pipa U ya, diisi air segini, maka yang terjadi dia besar tinggi sama dia. Nah, tinggi sama nih, diisi air, betul nggak? Ketika dia diisi lagi alkohol seperti pada gambar ini, yang terjadi ini naik, ini isi alkohol. Nah, isi alkohol misalnya warnanya beda, jadi naik isi alkohol. Nah ini turun dia jadi segini, iya turun lagi. Nah, hapus semua, set, iya, lihat gambar aja. Jadi isi alkohol hapus saja ya, gambar nggak ada isi alkohol, maka dia turun dia jadi. Maka di sini karena tekanan pada pipa A dan pipa B sama, PA sama PB sama, maka rumusnya rho GH1 sama dengan rho GH2. Rho-nya rho 1 itu pipa yang di mana nih? Rho 1, rho A. Ini bagian A. Ini karena besi zat cair X atau GH A, dia jadi
PA. Ini rho B, rho JB, nggak tahu apa, mau raksa apa awal nggak tahu. Maka G-nya coret, hasilnya apa? Rho X itu ganti rho A adalah H2 per H1 dikali rho. Ini rho-nya rho apa nih? Rho B nih. Nah, ya ini rho B, ini rho X atau rho A. Oke. Nah, itu dia konsepnya. Paham? Kalau paham, kita lihat contoh soal. Pada gambar di bawah ini kaki kanan kiri dan diisi dengan raksa, massa jenisnya sekian, 13,6. Kemudian di sebelah kiri diisi dengan kaki kiri zat cair tertentu, kita nggak tahu zat cairnya. Ya. Maka massa jenis cairan itu apa? Nah, raksa itu sama zat cair itu gedean apa? Kita lihat nih, ya. Nah, kita lihat. Jadi zat cair itu nggak kecampur. Kita lihat ini. Ini misalkan, nah, kaki kanan diisi dengan raksa, masih ini sekian, sedangkan kaki zat cair. Ya, ini kita nggak tahu ini, ya. Ini berarti misalnya rho raksa. Ini haknya H raksa. Nah, ketinggian itu adalah diukur dari mana? Ingat, dari mana? Dari ujung sampai bawah, sama-sama dia, bukan dari ujung bawah dia. Iya, dari ujung dasar sampai sini diukur, ya. Dari lihat tadi contohnya nih, tuh ya, dari ujung, dari roknya dari ujung sampai ujung bawah. Oke, kita lihat. Jadi Mister salah, lihat lagi. Ini misal push. Ya, jadi dari ujung mana? Dari ujung sini sampai ujung bawah. Oke. Di sini 2 cm, berarti ini sisanya berapa ini sisanya? Sisanya 3 cm. Ya. Ini misal tabung B, ini A, ini B, kaki B, kaki A. Ini adalah HB. HH. Ini HB. Maka di sini tekanan pada pipa A sama dengan tekanan pada pipa B, ini B-nya. Maka di sini rho A dikali G dikali HA sama dengan rho B kali G kali HB. Ini coret. Rho A-nya itu belum tahu rho A-nya. HA-nya itu ketahuan 3 cm. Kemudian rho B-nya itu 13,6 gram per cm kubik dikali HB-nya itu berapa? HB-nya 6 cm. Coret, sisa 2. Maka rho A-nya itu berapa? 13,6 kali 2 berarti berapa? 27,2 gram per cm kubik. Oke, ini contohnya. Next. Nah, contoh yang lain. Sebuah bendungan menampung air dengan ketinggian 5 meter. Kemudian ini hanya tingginya 5 meter nih tingginya. Dan panjang bendungan itu adalah 40 meter. 40 meter itu panjangnya. Bendungan itu ibarat bendungan. Bendungan itu ini air dilihat dari 2 dimensi, ya. Nah, ini tingginya nih, ini haknya 5 meter. Panjangnya ini nih, seluasnya tuh ya 40 meter. Nah, berarti kita lihat di sini, kita cari gaya yang dibutuhkan untuk menahan air. Berarti rho air, berapa rho air tadi? 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Maka di sini gayanya F sama dengan rho kali G kali H kali A. Massa jenis air itu adalah 10 pangkat 3 dikali 10. Tinggi airnya itu permukaan adalah 5. Luas area itu luas area dinding nih. Nah, ini dinding ini luas area. Yaitu tinggi kali panjang. Nah, berarti sama dengan
10 pangkat 3 tambah 1, 5 kali 10 pangkat 4 per 5 kali ini, 5 kali 4, 800. Berarti 8 kali 5 itu adalah 40, tambah 0 itu 2, 4000 kali 10 pangkat 4, berarti adalah 4 kali 10 pangkat 100 nih. Jadi 4 kali 10 pangkat 7 Newton. Oke, bagusin tulisannya. 4000 kali 10 pangkat 4, jadi 4 kali 10 pangkat 7 Newton. Oke, paham ya? Jadi tekanan yang digunakan untuk menahan ini adalah sekian. Nah, ini tekanan menahan dinding ya, tekanan gaya tekan dia. Oke, lanjut. Hukum Pascal. Hukum Pascal AP sama dengan tadi pipa U. Jadi tekanan diberikan pada zat air dalam ruang tertutup adalah besar sama dan menekan ke segala arah. Jadi perhatikan di sini. Ini ada gaya sebesar F1 menekan luasnya penampung 1. Ketika dia menekan sini, menekan ke bawah, ini akan naik ke atas. Nah, prinsip hukum Pascal ini biasa dipakai untuk pipa hidrolik, kemudian tempat cuci air yang naikin mobil, naikin ke atas. Ini tempat untuk menekannya kecil, tapi naikin mobil bisa. Karena tekanan di sini di A di 1 dengan tekanan di 2 sama. Nah, tekanannya sama dia. Kemudian kompak dan lain sebagainya. Maka rumusan untuk hukum Pascal adalah P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, ini dia. Ya, aplikasi sudah ada di sehari-hari keadaan kita, yaitu pipa hidrolik, pompa, kemudian macam-macam. Oke. Next lanjut. Contoh. Pada gambar di bawah ini menunjukkan gabung U yang digunakan zat cair untuk pengisap berat digeserkan diabaikan. Agar pipa tetap seimbang, maka besar F2 adalah, nah ini sama yang tadi sesuai dengan hukum Pascal tadi. Berarti di sini F1 20 Newton ditanya F2 A1 30 cm, A2 nya 9000 Newton. Ya, jadi tekanan yang terjadi ini sama. P1 sama dengan P2. P1 itu adalah F1 per A1, itu sama dengan F2 per A2. F1 nya itu adalah 20 dibagi 30 ya, ini Newton, ini cm pangkat 2, sama dengan F2 nya itu kita nggak tahu, dibagi A2 nya itu berapa? 900 cm kuadrat. Maka ini bisa dicoret, seret ini tinggal berapa? 30. Kemudian 30 kali 20 adalah 600 Newton. Itu adalah F2. Ya, F2 nya 600 Newton yang digunakan untuk menahan di sini. Ya. Next. Oke, ini adalah latihan buat kalian. Silakan kerjakan. Ya, latihan. Nomor 1, sebuah meja menyelat massa 8 kg menahan balok sekian yang berada di atasnya. Jika massa balok 2 kg, tentukan luas penampang balok. Ya, contoh. A. Tekanan antar balok terhadap meja. B. Tekanan meja terhadap balok. Itu tadi udah dibahas. Kemudian nomor 2, gambar ini berisikan 2 batang kaca berisi zat cair tabungan yang massanya berisi zat cair. Tentukan perbandingan. Jika perbandingan tabung 1 dan 2 4:5, maka besar tekanan ini sama. Maka di sini pada titik P itu ketinggiannya sama dengan titik apa? K, L, M, N, O. Yang mana yang sama? Tadi pakai hukum Pascal, ya. Oke. Kemudian latihan yang lain. Ini 3 itu gambar 3A di bawah menunjukkan sifat hidrolik yang berada pada keadaan sini. Nah, ini ditanya besarnya M-nya. Ini sudah dibahas tadi. Ini kompa hidrolik diameter 1:2. Ini sama pakai hukum Pascal 2.
Agar seimbang maka pisau kecil diberikan gaya sebesar sama pakai kompas. Nomor 5 ini gampang. Tekanan pada siap menemukan rumusnya P sama dengan rho kali G kali H. Demikian dari Mr. Ferry. Cukup sekian. Sampai jumpa lagi pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan latihan.